Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Insinyur Sena Destiani selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Sena, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Sena kami persilakan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama divisi pemasaran kepada Ibu Safina, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui? Setelah lapangan ternyata terdapat produk jenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih penjelasannya. Permasalahan kita kami mulai dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan kepada Ibu Saskia. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih bisa berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Jadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Saskia. Selanjutnya dari bagian produksi yang kita lakukan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan dan mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah ada kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Pak. Izin berpendapat Bu terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah
Cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Bu, saya sangat sependapat dengan Ibu. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Baiklah, bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan volume penjualan yang disebabkan karena adanya bersaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju karena seperti yang sudah disampaikan bahwa kondisi sudah semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara dan memfokus pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberi potongan harga 10-25% terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Saskia lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Saskia. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersediakan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi meningkatkan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Selanjutnya untuk bagian pemasaran, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang disampaikan? Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai kuliah pada perusahaan yang sebelum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk kita kredibel kita miliki, rasanya akan mudah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan bagian pemasaran selain itu. Baik. Dan terakhir untuk bagian personalia, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut lagi nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu sekalian berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretariat.